وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر الhadirin jamaah muslimat Majelis Taklim Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya kenikmatan iman, sehingga pada pagi hari ini di tengah aktivitas kesibukan kita masing-masing Allah berikan kita taufik hidayah inayah untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga yang kemudian Rasulullah menyebutkan ini menjadi salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam berada bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Di sini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita tadabbur tafsir juz 30 yang kita akan memulai surah yang baru, yakni surah At-Thariq. Sebelum kita sama-sama memasuki surat At-Thariq, seperti biasa kita akan sama-sama membaca surat At-Thariq ini, mengharapkan dengan bacaan ini Allah merahmati kita, meridhoi perkumpulan kita ini menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kita kelak di akhirat. Kita sama-sama buka surat At-Thariq. Sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Surat At-Thariq ini adalah surat yang ke-86 yang terdiri dari 17 ayat. Surat At-Thariq ini termasuk surat Makkiyah. Mengingatkan kembali apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga yang menjadi audien di sini siapa? Orang-orang Quraisy di Mekah.
ada hadis yang menguatkan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, bahwa saat itu ada Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani. Dia bercerita bahwa ayahnya dulu pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sedang memegang tongkat atau busur panah. Kemudian Nabi ini mendatangi masyarakat Taif dari kabilah Bani Thaqif. Kemudian Nabi Muhammad ini meminta pertolongan kepada Bani Thaqif yang berada di Taif tersebut agar Nabi Muhammad dilindungi. Kemudian Khalid ini berkata bahwa Rasul saat itu membaca was-sama'i wat-thariq sampai selesai. Kemudian dia berkata bahwa aku memahami surah tersebut pada waktu jahiliyah sebelum si Khalid ini masuk Islam. Maka kemudian ketika Khalid ini kemudian masuk Islam, ditanya oleh orang-orang Thaqif, apakah engkau pernah mendengar dari orang ini? Maka kemudian Khalid pun membaca, maksudnya dari Nabi Muhammad. Maka kemudian, apakah kamu pernah mendengar dari Muhammad ini? Maksudnya begitu. Maka kemudian Khalid menceritakan, ya, aku pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad membacakan surat At-Thariq. Saat itu berarti ketika Nabi Muhammad membaca surat At-Thariq waktu di Taif, maka ini adalah surat Makkiyah, karena waktu itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Yang kedua, manfaat dari hadis ini bahwa kita bisa mengetahui bagaimana orang-orang Arab dahulu itu mempunyai hafalan yang sangat kuat. Hanya sekali mendengar dari Nabi Muhammad ketika Nabi di Taif, padahal saat itu dia belum masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam ditanya oleh orang Taif, beliau itu masih hafal. Kenapa bisa kuat seperti itu? Karena memang orang-orang Arab terdahulu itu kelebihannya salah satu memang mempunyai kuat hafalan. Yang kedua adalah mereka memang sudah dibiasakan dalam kehidupannya itu untuk hal-hal yang bisa menguatkan akalnya. Di samping memang Al-Quran itu juga sesuatu yang Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh-sungguh telah aku mudahkan Al-Quran ini. Fahal min muddakir. Apakah orang-orang ada yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Sehingga kita bisa mengetahui bahwa nanti kita akan betul-betul tahu dahsyatnya Al-Quran. Al-Quran yang setebal itu ternyata betul-betul bisa dihafalkan. Dan kalau kita melihat dulu itu pelajaran kita waktu masih kecil itu kuat sekali bahwa anak-anak itu diperintahkan untuk hafalan. Sehingga orang-orang zaman dahulu itu cerdas-cerdas, gak gampang goyah, gak gampang termakan isu, karena dia punya pendirian dari itu tadi, kuatnya hafalan-hafalan itu.
Apalagi kalau di pesantren-pesantren itu mereka diperintahkan untuk menghafalkan selain Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan mahfuzot, menghafalkan yang lain-lainnya seperti itu. Nahwu matannya itu dihafalkan sampai 1000 bait. Alfiyah itu kan 1000 bait. Itu para santri-santri itu hafal. Lah sayangnya di pendidikan zaman sekarang itu kuatnya hafalan itu, pendidikan itu sudah jarang yang dimulai dengan hafalan-hafalan. Soal-soal semuanya pilihan ganda. A, B, C, D. Kalau di pesantren dulu itu nggak ada pilihan ganda. Soalnya cuma 5, tapi dari satu soal bisa diturunkan sampai A, B, C, D. Terus itu betul-betul kekuatan hafalan. Dulu kita ada pelajaran mengarang. Jadi ini hafalan itu dalam pendidikan anak itu penting apa enggak berarti? Penting. Nulis dihafal. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengadukan kesulitannya kepada gurunya Imam Waqi'. Syaqautu ila Waqi'in su'a hifdi. Aku ini berkeluh kesah kepada Imam Waqi' tentang sulitnya hafalanku. Di situ disebutkan apa? Su'a hifdi, sulitnya hafalanku. Keliru tadi. Maka kemudian Imam Waqi' memberitahukan, padahal Imam Syafi'i saat itu bukan orang yang sulit untuk menghafal, tapi kuat hafalan, tapi enggak seperti biasanya. Maka kemudian Imam Waqi' menceritakan bahwa bi annal ilma nurun, bahwa ilmu ini adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li asi, dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga bisa menjadi penerang bagi hati-hati kita. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang seperti itu. Ini tentang surat At-Thariq dan juga pentingnya hafalan dalam kehidupan kita. Bisa menambah kecerdasan, bisa menguatkan, itu adalah hafalan. Karena nanti tubuh kalau dibelah jadi 3, ada jasad, ada akal, sama ada hati. Yang paling bernilai itu pertama kali itu adalah hati. Baru kemudian hati ini ketika ditunjang dengan akal semakin menjadi cemerlang. Baru kemudian yang ketiga itu adalah jasad. Maka perbaikan peradaban generasi itu manakala sebuah peradaban sudah mengedepankan hati, kemudian akal, baru kemudian jasad. Kemunduran itu sebaliknya. Jika yang dinomorsatukan adalah jasad, baru kemudian akal itu untuk mendukung jasad, hati kemudian dikesampingkan. Tolak ukurnya apa? Gampang. Kalau urusan perangkat jasad itu lebih digemari dibandingkan urusan akal dan juga hati, berarti peradabannya perlu dibenahi.
Itu tentang mukadimah. Kemudian yang kedua, keutamaan dari surat At-Thariq ini, bahwa pernah sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu itu beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fid dhuhri wal asr. Jika sholat di waktu zuhur dan juga asar, itu yang dibaca oleh Nabi adalah was-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-thariq wasyababaha. Jadi Rasul kalau sholat asar itu menurut Jabir bin Samurah beberapa kali itu membaca surat At-Thariq, membaca kemudian surat Al-Buruj dan juga yang semisalnya. Hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan surat At-Thariq, yang hadis yang sering kali kita mendengar hadis tentang sahabat Mu'ad bin Jabal. Masih tahu hadisnya? Suatu ketika Mu'ad bin Jabal ini pulang ke kampungnya, mengimami kampungnya, kemudian membaca surat yang sangat panjang. Kemudian ada salah satu seorang di antara mereka memisahkan diri, maka Mu'ad mengatakan, wah dia ini munafik, orang ini gak terima, datang kepada Rasulullah cerita bahwa aku dikatakan munafik ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku memisahkan dari sholat jamaahnya Mu'ad. Kenapa kamu memisahkan? Karena Mu'ad bacaannya sangat panjang. Maka kemudian dipanggillah Mu'ad tadi. Rasul menegurnya, kamu jangan membuat fitnah terhadap agama ini. Mana bacaan kamu antara Sabbihisma Rabbiyal A'la, hal ataka hadisul Hosiyah, salah satunya adalah At-Thariq. Jadi kalau kita sholat kok kemudian membaca surat At-Thariq dengan niatan mencontoh Nabi Muhammad, meneladankan ini, maka bertambahlah pahala sholat kita dikarenakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah mukadimahnya. Sekarang kita masuk ke dalam surat At-Thariq. Semuanya dilihat di dalam Al-Qur'annya. Allah berfirman di ayat yang pertama, was-sama'i wat-thariq. Pertemuan sebelumnya kita tahu sama-sama, was-sama'i dzatil buruj, gitu kan? Ketika Allah bersumpah, kok tahu itu sumpah dari kalimat pertama? Wawunya ini bukan dan, tapi wawul qasam, wawu sumpah. Tandanya apa? Huruf berikutnya, kalimat berikutnya itu dengan kata jer, di kasroh. Was-sama'i. Kalau pakai was-sama'u dan langit. Tapi kalau pakai was-sama'i berarti demi langit. Sama dulu. Banyak sekali Allah bersumpah menggunakan makhluknya yang bernama langit, karena langit ini adalah makhluk Allah yang terbesar yang bisa dilihat secara zahir. Yang bisa dilihat secara zahir. Apa makhluk Allah yang lebih besar dari langit? Gak ada. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Was-sama banainaha biaidin wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan kami, kekuasaan kami, kata Allah. Wa inna lamusiun, dan kamilah yang akan meluaskannya seluas-luasnya.
Sehingga semua makhluk Allah itu berada di langit. Matahari, bulan, bumi, bintang-bintang yang semuanya itu adanya di mana? Di langit. Dan setiap kita bisa melihat belahan bumi manapun bisa melihat ujungnya langit itu di mana? Nggak ada yang tahu. Karena saking luasnya langit. Dan Allah bersumpah atas nama langit. Kemudian yang kedua, ketika Allah bersumpah, ingat sumpah itu biasanya kapan seseorang bersumpah dengan 3 kondisi kemarin itu. Yang pertama adalah bisa jadi yang menyampaikan ini saking marahnya sehingga dia harus bersumpah. Yang kedua adalah menyatakan bahwa hal yang akan disampaikan ini betul-betul serius atau penting. Yang ketiga karena kadang objek yang dikasih tahu ini saking bebelnya sampai-sampai harus digunakan sumpah. Yang kedua, was-samai wat-thoriq dan juga at-thoriq. Thoriq itu sebenarnya di dalam bahasa Arab itu penting kita mempelajari Al-Quran, mengetahui dari akar kata bahasa. Contohnya ketika at-thoriq, kemudian ada yang menyebutkan thoriq, gitu ya. Ada lagi yang namanya thoriqoh. Ya, mana yang jalan? Thoriqoh itu dalam sekarang itu tarekat tuh. Ya, thoriqun, at-thoriq. Jalan itu di dalam bahasa Arab itu beberapa. Kadang memakai thoriq, kadang memakai apa? Syari'. Ya betul? Ya. Asyari'. Asyari'. Ada berarti syari'. Ya. Ada lagi namanya syari'ah. Ya. Bedanya apa? Syari' sama syariah, thoriq sama thoriqoh. Kalau thoriqoh itu ya jalan itu,
Gitu. Syari itu maksudnya ya syariah. Makanya syariat itu dinamakan jalan, itu artinya syari itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu adalah orang yang berjalan menuju jalan, di situ nanti dia itu nyampe kepada oase. Oase itu sumber mata air. Sehingga orang yang berjalan itu nanti kalau nyampe ngikuti syariah itu dia akan nyampe ke begitu. At-thoriq itu adalah al-ityan bil-lail, adalah orang yang berjalan di malam hari. Ada yang mengartikan at-thoriq itu adalah orang yang kalau jalan itu kan biasanya kenapa disebut at-thoriq, kalau orang jalan itu kan biasanya kelihatan kedengaran suaranya kletak gitu ya. Dan suara itu akan lebih keras saat di malam hari. Sehingga at-thoriq itu adalah bahasanya adalah orang yang menggedor pintu untuk memasuki rumah. Gitu. Maksudnya apa? Allah bersumpah dengan was-samai wat-thoriq, demi langit dan juga demi yang datang mengetuk pintu di malam hari. Karena dulu di Arab sana itu adalah, bahkan sampai sekarang masih sudah transportasi sudah mudah. Kalau orang-orang Arab dulu itu dikarenakan cuaca yang begitu panas, maka kemudian orang-orang itu sering sukanya melakukan perjalanan itu di malam hari. Dan ketika sampai di kotanya, di rumahnya, maka mereka kemudian menggedor pintu rumahnya tersebut. Maka sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keterangan, idza qadima ahadukum, jika salah seorang kalian datang pada malam hari, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqon, janganlah ia mendatangi istri-istrinya dengan menggedor tadi itu, hatta tastahidda al-maghibah wa tamtashitu sya'ithah, sampai istrinya itu mempunyai kesiapan untuk mencukur bulu kemaluannya dan juga menyisir rambutnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ada sunnah seseorang kepala keluarga ketika mendatangi rumahnya itu, janganlah dia itu datang malam-malam tanpa pemberitahuan, sehingga yang istrinya atau pihak keluarganya itu tidak sempat untuk bersiap-siap. Bahkan Rasulullah sendiri itu melarang. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyatruqar rajulu ahlahu lailan. Rasulullah itu melarang para suami-suami untuk yatruqa, untuk mengetuk pintu, untuk memasuki rumah istrinya pada malam hari. Untuk apa? Yatahawwanuhum aw yaltamisu asratihim,
untuk mencari tahu apakah istrinya itu akan berkhianat kepadanya atau hendak mencari-cari kesalahannya. Jadi suami nggak boleh. Jadi kalau misal sengaja datang malam-malam atau nggak malam ngintip, nggak ngasih tahu bener nggak sih suami istriku itu berkhianat kepadaku, itu nggak boleh. Kalau mencari-cari tahu itu nggak boleh. Kenapa? Akan nggak nyaman kehidupan rumah tangga ketika yang satu pasangan itu curiga dengan pasangannya, pasangan yang satu curiga dengan pasangannya. Loh, kalau suami nggak boleh seperti itu, kalau istri ngelihat HP suaminya gimana berarti? Kan larangannya buat suami ya. HP suami adalah HP istri. Kalau HP istri, HP-nya istri. Jadi nggak perlu kita mencari-cari dan nggak diperbolehkan. Kenapa? Nanti kita akan melihat di lanjutan tafsirnya ini. Lu bener nggak nyaman? Ayo gimana jenengan ketika tidak ada nggak ada kepercayaan, tidak ada, nggak nyaman, penuh dengan negatif thinking, jangan-jangan, udah berapa jangannya itu? Kan izin, judulnya kalau mencari-cari kesalahan itu tadi, loh, suami itu dilarang di sini itu untuk mendatangi turukon tadi itu, mendatangi keluarganya di malam hari dengan bermaksud untuk mencari tahu apakah dia berkhianat atau mencari-cari kesalahannya. Kalau memang nanti seperti itu tanpa dikasih tahu, Allah punya jalannya sendiri. Paham ya? Jadi Rasul memberitahukan sunnah yang seperti ini nih untuk apa? Untuk menutup pintu-pintu mudarat dalam keluarga. Biar hal itu tidak terjadi. Kalau sekarang gimana kan? Apakah saya misalnya nanti pulang malam-malam kemudian nggak boleh pulang memasuki rumah, berarti harus nginep di teras rumah gitu? Itu berlaku kapan? Dulu menurut para ulama ketika belum ada komunikasi. Sekarang ketika ada komunikasi, yang terpenting itu ngasih tahu 1 jam lagi aku mau datang. Bahkan untuk yang pulang safar itu ada yang namanya sunnah safar. Bawa oleh-oleh salah satunya. Loh, beneran. Salah satunya itu bawa oleh-oleh. Kemudian yang kedua itu dia nggak masuk langsung ke rumahnya. Dia biasanya itu berhenti di masjid terdekat untuk mandi-mandi. Sekarang masjid boleh mandi nggak? Ya PR kita semuanya. Itu mandi-mandi dengan ganti pakaian yang benar-benar fresh. Kemudian rombongan ini mengutus salah satu orang untuk mengabarkan ke Mekah bahwa rombongan kita sudah datang. Hendaknya suami istri-istri itu mempersiapkan dirinya dengan pakaian yang terbaik, dengan kondisi tubuh yang terbaik, sehingga ketemu. Lama nggak ketemu, sekalinya ketemu itu ketemu dalam keadaan yang fresh, yang terbaik, yang indah. Bapak ketemu anaknya, padahal capek bapaknya itu, tapi kemudian ketemu anaknya itu ya harus dengan energi yang terbaik gitu. Jangan datang-datang, sudah nak, kamu nggak tahu bapak ini capek. Bukan begitu.
was-sama'i wat thoriq. Ayat yang ketiga. Wa ma adraka mat thoriq. Tahukah engkau apakah itu at-thoriq? Di dalam Al-Qur'an berkali-kali saya ceritakan ketika Allah mengabarkan dengan kalimat tahukah engkau, mesti kita semuanya nggak akan tahu apa itu yang dimaksud. Cuman Allah membuat pakai dua redaksi. Yang satu wama adroka, yang kedua wama yudrika. Kalau wama adroka biasanya Allah akan ngasih tahu setelahnya. Tapi kalau wama yudrika Allah nggak ngasih tahu. Dan kita nggak akan pernah tahu sampai kapanpun. Contohnya kalau wama yudrika yang Allah nggak akan ngasih tahu. Surat Abasa. Wama yudrika la'allahu yazakka. Apakah engkau tahu bahwa sesungguhnya dia itu akan mensucikan diri? Nah, kita nggak pernah tahu. Hatinya orang itu akan hendak mensucikan diri sampai kapanpun kita nggak tahu. Tapi kalau kemudian pakai redaksi wama adroka, kita nggak tahu sebelumnya, tapi setelah itu Allah akan ngasih tahu. Inna al-qari'ah wama adroka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Baru kemudian Allah mengasih tahu apa? Apa? Yauma. Ya, kan kita nggak tahu apa itu al-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Tahukah kamu apakah malam qadar itu? Baru kemudian Allah ngasih tahu, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Gitu. Jadi kalau pakai wama adraka, kita nggak pernah tahu sampai kemudian Allah memberitahu. Was-sama'i wat thoriq wama adraka mat thoriq. Baru Allah ngasih tahu, at-thoriq itu adalah an-najmus tsaqib. An-najm. Ada berapa Allah di dalam Al-Quran memakai bahasa bintang itu? Ada najm, ada kaukab, ada buruj. Kalau najm itu bintang yang kelip-kelip, bersinar kelip-kelip. Kaukab itu yang biasanya untuk nunjukin arah. Di sini kemudian Allah menyebutkan an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya apa? Di situ apa? Tajam atau menembus, bisa menembus kegelapan. Itu adalah di awal surat ini Allah bersumpah menggunakan dua makhluk. Yang pertama adalah as-sama, yang kedua adalah at-thoriq. Ya kan? Apa itu at-thoriq? An-najmus tsaqib. Allah berhak bersumpah atas apapun, baik bersumpah atas dirinya, baik bersumpah atas makhluk-makhluknya. Allah diperkenankan dan Allah nggak ada larangan karena Allah yang berkuasa. Tapi kita sebagai makhluk kalau bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Atau bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu juga kalamullah. Kalau bersumpah selain dari Allah, maka itu merupakan suatu bentuk kesyirikan, bentuk kekufuran.
Kemudian setelah sumpah, baru kemudian yang penting itu adalah penekanannya. Objek sumpah, bukan objek sumpah. Yang menjadi penekanan sumpah tujuannya itu apa? Demi Allah. Kenapa? Berikutnya ini yang menjadi penting. Saya tidak akan, misalnya apa gitu. Demi Allah saya akan, itu yang pentingnya itu. Apa yang menjadi penting setelah sumpah adalah di ayat yang keempat itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsil, tidaklah setiap jiwa, lamma 'alaiha hafiz, bahwa setiap jiwa ini mempunyai hafiz. Dua makna hafiz. Yang satu menjaga, yang satu menjaga berarti melindungi. Mengawasi. Ya kan? Ini yang menjadi penting ketika Allah bersumpah mengingatkan sesuatu yang penting. Apa yang menjadi penting itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, bahwa setiap jiwa itu mempunyai penjaganya. Ada yang menjaganya, ada yang kedua adalah yang mengawasinya. Pertama yang menjaga. Menjaga dulu misalnya, ada sebuah kecelakaan pesawat, jatuh, hampir semuanya meninggal. Ternyata ada beberapa yang selamat. Itu terjadi apa enggak? Terjadi. Akal manusia masuk akal apa enggak itu? Enggak. Tapi ternyata ada yang, kenapa? Itulah 'alaiha hafid, ada yang menjaga, ada yang melindungi. Dua ya. Yang pertama adalah melindungi, hafid, melindungi. Kalau seseorang dari satu ini aja, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, bahwa dia akan ada yang melindungi selama hidupnya, akan setiap kita punya kejadian hal yang seperti itu. Kalau seandainya dipikir-pikir, Masya Allah, Allah masih menjaga. Hanya hal yang seperti itu nggak sering dimunculkan dalam diri kita. Makanya waktu kita baca, kita mengerti maknanya. Satu itu ya, bahwa Allah lah yang melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, semua mencukupi kebutuhan kita. Pantas kan, Muslim itu nggak stres tuh ya begitu karenanya masalahnya. Jangan sampai kayak
Di Korea Utara itu kan ada meme lucu itu kan, lagi tinggi-tingginya bunuh diri sampai-sampai presidennya itu Kim Jong Un itu memberikan ultimatum bahwa dilarang untuk melakukan bunuh diri. Kalau ketahuan bunuh diri maka akan dihukum mati. Dia kan bingung. Kenapa begitu? Dia merasa bahwa dia harus ngurusin dirinya sendiri, harus menjaga dirinya. Baru keluar dari rumah itu loh, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina antas sahibu fis safari gitu ya, wal khalifatu fil ahli. Engkau adalah teman dalam perjalananku dan menjadi wakil pengganti yang menjaga keluargaku di rumah. Begitu. Satu, wa inna alaikum in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang kedua, hafid yang kedua maknanya adalah apa? Mengawasi. Di dalam surat yang kita sudah belajar Al-Infitor, wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya pada diri-diri kalian itu ada yang mengawasi. Siapa itu? Kiroman katibin. Ada dua malaikat kiroman katibin yang mulia dan senantiasa mencatat. Raqib dan Atid. Kalau bisa itu kasih siapa? Raqib nulis apa? Yang kebaikan. Kasih pekerjaan Raqib sebanyak-banyaknya. Jadikan Atid itu pensiun. Karena dia Raqib Atid itu ya'lamuna ma taf'alun. Raqib Atid itu mengetahui ya'lamuna ma taf'alun, apa yang kita buat. Ingat antara fi'il dengan amal. Masih ingat? Allah yang berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu fihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia ini, dan kamilah yang mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan sedangkan kami itu lebih dekat daripada urat lehernya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Dan tidak ada ingatlah ketika ada dua malaikat yang mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah setiap yang terucap dari suatu kata kecuali pasti akan ditulis oleh malaikat Raqib ataupun malaikat Atid. Di sini kita tahu ada tiga hal. Yang pertama adalah perbuatan amal tadi atau fi'il. Yang kedua ada ucapan yang disebut qaul. Yang ketiga adalah yang sering kita lupakan, tulisan. Kitabah. Ya? Berarti kita mengetahui kalau dari yang pertama, inna alaikum lahafidin kiroman katibin ya'lamuna ma
taf'alun, perbuatan. Kalau di surat Qaf tadi ma yalfidhu min qaulin adalah ucapan. Kita bahas dulu satu persatu. Kalau perbuatan, geraknya itu dia lebih lambat dibandingkan ucapan dan juga tulisan. Ucapan sama tulisan itu ternyata kadang lebih cepat tulisan dibandingkan ucapan. Ada orang mau nyelatu nggak bisa, tapi dia share di mana-mana. Lebih cepat mana berarti? Saya tambahi yang akan dihitung sama malaikat itu. Loh, hati kok dihitung juga? Kita lihat nanti. Ya Allah. Yang pertama, perbuatan. Itu kita sudah jamak, sudah mengetahui semuanya bahwa perbuatan itu kalau kita sadar bahwa ada kiroman katibin, ada malaikat yang duduk dua ini, raqib, atid tadi, maka setiap perbuatan itu mau berbuat apa kalau kita yakin ada yang ngawasi. Ya, hadirkan itu. Yang kedua sekarang ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa innal abda, dan ada seorang, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan suatu ucapan min sakhatillah, yang itu bisa mendatangkan kemurkaannya Allah, la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam, yang gara-gara ucapan itu nanti yang menjadikan dia itu jadi terjungkal ke dalam neraka. Dia pikir dia itu hanya sekedar ucapan. Contohnya, dia pikir ucapan itu nggak mempunyai konsekuensi apa-apa. Semua agama itu kan sama baiknya, menuju jalan yang sama. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Dia pikir ucapan yang seperti ini nggak mempunyai efek apa-apa. Jadi ucapan itu bisa jadi malah menjerumuskan seseorang ke dalam dan bisa menyesatkan orang lain. Contoh yang kemarin, Masya Allah, semoga jenengan nggak tahu semuanya. Ada lagi orang yang menghina agama semakin bersuburan. Tentang Idul Adha kemarin, nggak ada yang tahu. Bukan Az-Zaitun, komedian. Saya nggak bisa ngomongnya. Ya, jadi ucapan pun ternyata bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Lebih-lebih yang namanya tulisan di zaman sekarang. Sifat dasar manusia ini suka komen. Ngomen apa saja yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan hidup dia. Nggak menambah pahalanya dia, nggak menghapuskan dosanya dia, tapi tetap aja dia ngomen.
yang lagi rame sekarang. Kalaupun tahu, sudah tahu saja, mendingan nggak tahu, tutup. Kalau mau ngomen yang bisa menambah pahala atau menghapuskan dosa. Kalau nggak ada efeknya apa-apa, kok justru malah nambah dosa dan ngurangi pahala, yang ngapain? Banyak kasus itu, dan bukan hanya sekarang saja, nanti ke depan akan ada lagi kasus yang lebih besar lagi, ada kasus yang lebih besar lagi, dan itu bukan urusan kita. Tahu kan maksudnya, arahnya saya ngomong kemana, yang kejadian yang lagi rame. Apa efeknya buat kita? Nambah pahala kita, ngapus dosa kita. Penting tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, bersolawat, itu aja udah banyak. Ya memang di dunia media yang sudah serba terbuka seperti ini itu begitu, peluang seperti itu, ya Allah. Karena dua-duanya pun yang sedang ada masalah ini juga sedang Allah uji, kuat apa enggak. Yang diuji itu mereka, bukan kita. Kita punya ujiannya sendiri-sendiri. Sudah, tulisan. Sekarang hati. Masa malaikat juga nulis apa yang di hati kita? Ternyata iya. Masih ingat hadis Arba'in Nawawi? Innallaha katabal hasanat wassayyi'at. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menerangkan demikian. Faman hamma bihasanatin, dan barang siapa yang di dalam hatinya ini punya punya niatan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu, falam ya'malha, kemudian dia enggak jadi bisa mengerjakan kebaikan itu, maka malaikat mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Ya kan? Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia mempunyai niat kebaikan tadi dan kemudian dia bisa menjalankan kebaikan tersebut, katabahullahu azza wa jalla indahu asyru hasanat, maka ditetapkan 10 kebaikan. Beramal 1 kebaikan dicatat 10, bahkan sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira, sampai 700, sampai bahkan yang tidak terhingga. Niat berbuat baik gak jadi berbuat baik, dapat pahala 1. Lanjut berbuat baik, dapat pahala 10. Bahkan sampai 700, sampai tak terhingga. Jadi sudah banyakin niat saja. Loh iya. Sekali makan itu datangkan niat yang banyak. Ya Allah, biar ini menjadi nambah kekuatan untuk semakin bertakwa kepadamu, untuk mencari nafkahmu, untuk tapi kalau berniat untuk keburukan gimana? Ada yang masih ingat hadisnya? Fa in hamma bisayyi'atin, jika dia itu mempunyai rencana untuk melaksanakan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia enggak jadi mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatkan 1 kebaikan sempurna karena enggak jadi melakukan keburukan. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia jadi beramal kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan catatkan di sisi dia 1 keburukan. Jadi enakan mana, niat baik apa niat buruk? Niat baik, kalau bisa kewujud bisa sampai 10, 700 tak terhingga. Enggak kewujud tetap pahala 1. Kalau niat buruk, kalau nggak kewujud pahala 1, kalau kewujud 1 keburukan. Jadi memperbanyak amalan hati, amalan hati, amalan hati. Karena tidaklah amal perbuatan kita itu
dimulai baiknya dari mana? Dari hati. Setelah hati baru kemudian terekspresikan dari lisan, dari perbuatan, dari catatan. Semuanya dari itu. Tuh. Agak cepat. Allah bersumpah dengan dua makhluknya untuk menekankan bahwa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Baru kemudian Allah ingatkan di ayat berikutnya, ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Biar enggak sombong, biar enggak angkuh, biar enggak takabur. Dari apa? Khuliqa mimma'in dafik. Dia diciptakan dari air mani yang nah yang dafik itu yang terpancar. Ya gimana bisa sombong? Manusia itu apa yang mau disombongkan? Menurut Imam Hasan Al-Basri, bagaimana mungkin manusia bisa sombong sedangkan dia itu diciptakan melalui dua jalur kemaluan. Yang satu dari jalur ayahnya berupa air mani yang hina, kemudian dia dilahirkan dari jalur ibunya dan juga itu hina. Terus apa yang disombongkan? Kemana-mana bawa kotoran, mati pun jadi nanti yang akan bernilai tetap hatinya tadi. Khuliqa mimma'in dafik. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Ya Tuhan. Sampai-sampai kalau disebutkan khuliqa mimma'in dafik, air sperma yang terpancar. Ini mohon maaf. Ini makanya orang semakin dalam intelektualnya dipandu dengan hati dan wahyu, maka keimanannya semakin kokoh. Cari pemahaman-pemahaman yang lain yang mereka bisa mengetahui bahwa yang namanya keluar dari jalur itu ternyata bukan hanya mani. Di situ ada wadhi, ada wadi. Itu yang mengetahui siapa? Cuman Islam. Ya kan? Apa itu definisi mani, apa itu definisi madhi, apa itu definisi wadi, apakah itu najis apa enggak, apakah menyebabkan nanti batal saja atau harus mandi besar. Itu semuanya dijelaskan oleh Islam, dan Islam menyebutkan bahwa yang namanya sperma itu yakhruju mimma'in dafik. Nanti dari situ bercampurlah dari di tulang dada perempuan, nanti itu ada juga pertemuan dari sperma itu yang bisa menjadikan seseorang itu jadi bayi. Kenapa mereka dengan kesombongannya tadi itu nggak percaya bahwa nanti mereka itu ketika mati akan dibangkitkan. Baru Allah kemudian mengabarkan di ayat yang ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah ala raj'ihi, untuk mengembalikan itu, laqadir, benar-benar sangat mampu. Untuk mengembalikan apa? Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari ada 4 pengertian mengembalikan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah akan mengembalikan, itu betul-betul mampu untuk mengembalikan apa? Yang pertama, yang dimaksud mengembalikan itu adalah mengembalikan air mani tadi masuk, yang telah terpancar masuk kembali.
Bagi kita kan nggak mungkin. Allah mampu untuk mengembalikan. Tafsir pertama. Yang kedua, ala raj'ihi laqadir, untuk mengembalikan bahwa Allah berhak bisa mengembalikan manusia yang sudah terlahir di muka bumi ini menjadi air sperma lagi. Yang kedua. Yang ketiga, untuk mengembalikan apa? Allah mampu mengembalikan kondisi tua menuju kembali muda, kondisi muda kembali menjadi anak-anak. Dan yang keempat, ini yang menurut yang kuat, bahwa innahu ala raj'ihi laqadir, Allah mampu untuk mengembalikan manusia yang dari air hina tadi kemudian diwafatkan, kemudian dikembalikan lagi. Artinya dibangkitkan dari kuburnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27, Allah berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh, dan dialah Allah yang menciptakan, memulai penciptaan, tsumma yu'iduh, kemudian mengembalikannya. Mengembalikan artinya setelah dibinasakan kemudian dikembalikan lagi. Ya, mereka manusia itu kan, orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa mana mungkin kita yang sudah jadi tulang belulang kok bisa diciptakan kembali, kan sudah hancur. Maka Allah kemudian menegaskan wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Kenapa kok lebih mudah? Menciptakan awal dibandingkan membangkitkan kembali. Itu kalau secara sisi manusia. Kalau menciptakan itu kan nggak ada bahan basahannya, awalnya kan nggak ada, dan itu Allah mampu. Lah kalau sekarang sudah ada bangkainya, kemudian dibangkitkan lagi, tentu lebih mudah. Kayak seseorang menciptakan motor yang nggak ada apa-apanya, itu kan jauh lebih sulit dibandingkan sudah ada motor habis kebakaran tinggal gitu. Tapi bagi Allah nggak ada mana lebih mudah mana lebih sulit. Ini mengumpamakan kepada manusia bahwa membangkitkan manusia itu jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan. Versi siapa? Lebih mudah ini versi manusia. Kalau bagi Allah nggak ada lebih mudah lebih sulit, mudah semuanya. Karena sebenarnya yang menjadikan seseorang itu untuk beramal soleh, setidaknya itu ada 3. Ya, yang menyebabkan seseorang itu untuk beramal soleh itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, dia mengharap kebaikan. Yang kedua, dia takut akan ancaman. Dan yang ketiga, dia akan takut akan adanya hari pembalasan. Biasanya yang 2 pertama ini adalah jika masih kayak pemahamannya itu pemahaman kayak anak kecil. Aku berbuat baik karena mau dikasih permen. Aku nggak melakukan itu karena kalau melakukan nanti aku akan dihukum sama ibuku. Tapi orang yang pikirannya jauh ke depan, aku tetap harus belajar. Mau dikasih permen atau nanti dihukum, karena nanti ada rapotan yang menentukan aku naik kelas apa enggak, gitu. Paham ya? Di konteks dunia ini juga begitu. Kemarin kita sama-sama belajar berdunia di dalam berdunia. Kita melihat yang adalah dunia, dan itu diperlukan. Di dalam Al-Bukhari
Bulan tadi itu kata Allah, kalau ternyata si rohim yang lebih diridhoi maka bikin mati itu hewan. Tidak? Jadi Allah kabulkan. Boleh kita minta untuk kebaikan dunia kita. Sebagaimana kita diajarkan doa dari Nabi Muhammad, Allahumma aslih lana. Ya kan? Dinana, agama kita, alladzi huwa ismatu amrina, yang itu menjadi pokok, menjadi kehidupan kita. Wa aslih dunyana, perbaikilah dunia kami ya Allah, karena itu adalah ladang tempat kehidupan kita. Kan gitu. Baru kemudian setelah itu Allah berfirman, jadi innahu ala raj'ihi laqadir, yang dikembalikan itu menurut para ulama yang kuat adalah apa? Penciptaan kita nanti setelah Allah wafatkan, maka Allah akan bangkitkan kembali, Allah hidupkan kembali. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-9, yauma tublas sarair. Nanti akan ada hari di mana tubla, ditampakkan as-sarair, segala macam rahasia-rahasia. Di sini ada yang teman akrab. Sesama teman akrab kira-kira masih punya rahasia nggak? Jangankan teman akrab, saya sendiri pun juga punya rahasia terhadap diri saya sendiri. Ya kan? Nanti akan ada hari di situ tublas sarair, semua rahasia itu akan dibongkar. Dan ketika dibongkar, yang paling penting tadi itu omongannya adalah urusan hati tadi itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini karena saya natap mana ya? Jadi natap sini. Oke. Akan ada hari di mana tidak akan berguna lagi malun wala banun, harta dan juga anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi bagi kita, kenapa ya? Apakah nabi? Enggak sih. Yauma tublas sarair. Akan yauma tublas sarair, gini aja. Kedengaran nggak di situ? Yauma tublas sarair, akan ada hari di mana akan dibuka semua rahasia-rahasia. Semua rahasia-rahasia berarti mencakup semuanya ini, termasuk kita memperbaiki nomor 1, 2, 3. Itu juga penting, memperbaiki 1, 2, 3. Karena amalan itu pun juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga jangan lupa untuk memperbaiki yang nomor 4, karena ini menjadi pondasi utama. Karena ala inna fil jasadi mudghah,
bahwa sesungguhnya ada partikel dalam diri kita yang kalau seandainya partikel itu baik maka baiklah keseluruhannya. Kalau partikel itu buruk maka buruklah. Maka mulai memperbaiki juga. Karena biasanya kita fokus di 1, 2, 3. Tapi melupakan yang keempat. Semuanya itu mempunyai perannya masing-masing. Tugas kita adalah menjalankan peran kita seperti yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sudah seperti itu, fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu fama lahu dipakai ma di sini untuk penekanan. Setiap orang tidak akan mempunyai min quwwah daripada kekuatan. Kekuatan itu, kalau kekuatan itu artinya muncul dari dalam diri. Sudah nggak punya kekuatan. Kalau sekarang di dunia ini Allah memberikan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kita bayangkan. Biasanya orang itu ketika misalnya mendapatkan kecelakaan, ya, tubuh itu punya caranya tersendiri untuk memberikan kekuatan kepada sang diri agar hilang rasa sakit. Jadi bius alami itu ada. Seseorang biasanya main apa, anak-anak kecil itu nggak tahu tiba-tiba kebaret sakit sampai berdarah. Itu dia nggak ngerasain. Baru nanti agak lama kemudian kenapa ya? Loh, baru nangis. Ya. Nanti di akhirat itu tubuh saat ini itu diberikan Allah kuwah, kekuatan untuk melindungi dirinya. Hewan-hewan itu seperti itu. Nanti di akhirat fama lahu min quwwah, enggak ada lagi kekuatan. Kita sendiri merasa bahwa aku dulu di dunia rajin gimnastik, enggak berguna. Wala nasir, dan juga tidak ada penolong. Kalau penolong itu dari luar. Seorang anak sering berlindung dari bapaknya karena bapaknya tahu bahwa anak ini tahu bahwa bapaknya pasti akan melindunginya. Berlindung dari ketakutan teman-temannya, kegelapan malam atau apa, dia berlindung di balik ibunya karena anak ini sadar betul bahwa ibunya akan menolong dirinya. Tapi nanti di akhirat fama lahu min quwwati wala nasir, enggak ada yang menolong. Di surat Abasa disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti akan ada hari di mana seseorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan juga dari istri serta anak-anaknya. Kenapa? Gak ada yang mampu sudah memberikan pertolongan. Semua sibuk urusannya sendiri. Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Sibuk urusannya sendiri-sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri sudah. Jadi apa yang bisa menolong seseorang nanti itu amal solehnya. Bahkan Nabi sendiri pun memberitahu kepada kita semuanya, bahkan mengingatkan kepada ibunda Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, salini min masyiti min mali, mintalah dariku apapun yang kamu punya, yang aku punya. La uni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu daripada Allah nanti. Maksudnya apa? Seseorang tetap diperintahkan untuk menyandarkan amal solehnya dirinya sendiri. Lah urusan syafaat itu nanti di akhir-akhir. Seorang teman bisa memberikan syafaat kepada temannya, orang anak bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya. Terus seperti itu kapan? Nanti jika sudah dimulai pemberian syafaat-syafaat itu. Di awal-awal yang akan mempengaruhi dirinya itu apa? Amal solehnya. Ya kan? Contohnya misalnya di padang mahsyar semuanya kepanasan. Ini semua orang belum bisa memberikan syafaat.
Karena semuanya seperti itu. Siapa yang bisa mendapatkan manfaat ketika seseorang itu dinaungi oleh naungan tahta dzilli shadaqatihi? Ya kan? Dia bisa bernaung dikarenakan sedekahnya dulu. Gitu. Terus seperti itu. Jadi dalam perjalanan nanti itu semuanya, misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh ke mahsyar, di kubur ada namanya azab kubur dan nikmat kubur. Orang yang mendapatkan azab kubur memang sesekali dia mendapatkan nikmat kubur ketika ada keluarganya yang mendoakannya, ada muslimin yang mendoakannya. Kan memang begitu. Sampai Rasul menanyakan pohon selama pohon itu seperti itu. Tapi ketika sudah nggak ada yang mendoakan, dia juga tetap akan mendapatkan azab. Berbeda dengan seseorang yang mendapatkan amal soleh. Dia akan selamanya ditemani oleh amal solehnya. Siapa kamu ini? Aku amalukas soleh. Aku amalmu yang soleh dulu, gitu. Ya. Jadi posisi awal adalah menyelamatkan diri dulu, baru kemudian memberikan syafaat orang lain. Jangan keliru, justru ingin mengharapkan syafaat dari orang lain dulu, kemudian dia nggak beramal soleh. Apa pun nggak sholat, halus aku kok melok. Salah gitu, ya. Aku kan umatin Nabi Muhammad, mesti. Iya akan mendapatkan, tapi kapan? Ini kan enakan duluan. Ya kita meminta semuanya Allah kurniakan taufik hidayah untuk bisa beramal soleh. Sudah? Itu bahwa apa tadi itu? Fama lahu min quwwati wala nasir. Kemudian was-samaa'i dzatir raja'ah. Ini kemudian Allah bersumpah lagi untuk yang kedua. Demi langit dzatir raja' yang mempunyai ar-raja'. Raja' itu apa? Rujuk apa rujuk? Kembali, betul. Demi langit yang mempunyai kembali. Maksudnya kembali apa? Menurut para ulama tafsir yang pertama adalah hujan. Karena hujan ini raja. Ilmuwan yang tahu bahwa hujan ini turun dari langit, kemudian masuk ke bumi, nanti kembali lagi menguap masuk ke langit, terus begitu. Sehingga siklus ini yang disebut was-samaa'i dzatir raja'. Tafsir yang kedua, sebenarnya ada 3 tapi 2. Yang kedua ini yang dimaksud ar-raja' ini adalah sinyal, frekuensi. Langit ini mempunyai frekuensi. Baik frekuensi sekarang saya ngechat WA teman saya yang ada di Arab Saudi misalnya, itu nyampe karena dari langit dulu kemudian gitu. Atau misalnya sinyal frekuensi urusan ibadahnya manusia dengan malaikat-malaikat. Ya. Sehingga ada malaikat-malaikat ketika malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencintai hambanya. Kemudian malaikat itu malaikat Jibril disuruh kabarkan kepada malaikat-malaikat. Allah telah mencintainya, maka cintailah, seluruh malaikat mencintai. Gitu. Yang kuat apa? Ya hubungannya dengan was-samaa'i dzatir raja' yang ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Wal ardi dzatis sada', dan juga bumi yang mempunyai as-sada', tumbuh-tumbuhan. As-sada' itu sebetulnya adalah al-insyiqaq, terbelah. Al-infitor, terbelah. Jadi bumi ini mempunyai belahan. Yang dari belahan itu dia akan menumbuhkan tumbuhan. Bayangkannya begini, bumi itu kita untuk membelahnya kan biasanya harus pakai cangkul, pakai apa gitu. Bayangkan Allah ketika menyebutkan wal ardi dzatis sada', bahwa bumi itu mempunyai belahan. Kalau di tafsir Quran itu mempunyai tumbuh-tumbuhan gitu kan. As-sada' itu bukan tumbuh-tumbuhan tapi belahan. Artinya apa? Bumi itu dia bisa membelah saat ada tunas yang hendak muncul. Berapa kuatnya kecamba untuk menerobos tanah ini?
tapi Allah yang buat. Orang-orang kakek-kakek dulu kita itu yang mengajarkan tauhid kepada kita. Gimana? Apa jari saya ngecat Lombok misalnya gitu ya. Sederhana, tapi kalau masuk tauhid ini, mangga yang satu dengan mangga yang lainnya satu pohon rasanya beda, bentuknya beda. Wal ardi datis soda. Ini juga kalau misalnya ditafsirkan dilebarkan, saya lebarkan. Wasama idatir roja. Ini manusia ini kan pertama dari air tadi ya, dari air. Yang kemudian manusia itu diibaratkan seringkali diibaratkan dengan tumbuhan. Ya, maka kita kalau hubungannya suami-suami ini adalah orang yang akan memberikan tunas, ya, menaruh tunas, maka pastikan dulu tanahnya ini adalah tanah yang subur. Gimana tanah ini biar subur? Seringkali mendapat siraman air hujan. Air hujan itu salah satunya apa? Yang untuk melembutkan hati, Quran. Quran ini yang bisa, Al-Quran ini yang bisa merubah muslim saat itu. Nah, Muhammad itu pedomannya cuma satu. Nanti kita lihat di ayat tadi. Innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu adalah laqaulun fasl. Ada ucapan yang menjadi fasal. Fasal apa? Pemisah atau pembeda. Masya, dengan berbagai latar belakangnya, dengan berbagai macam bacaan yang dia baca, dengan berbagai macam kejadian yang dia lihat, untuk menetapkan kebaikan dan keburukan itu menjadi relatif. Gak ada kebenaran yang mutlak. Contohnya, ada orang yang berbuat keburukan. Contohnya, Robin Hood itu jahat apa, Bu? Jahat apa baik? Oh kan? Ya? Maka kemudian Al-Quran turun, innahu laqaulun fasl. Definisi yang kamu punya tentang baik buruk itu buang semuanya ketika berhadapan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ngomong baik, mau seluruh dunia ngomong buruk, hal ini tetap baik. Kalau Al-Quran sudah ngomong buruk, mau semua dunia mengatakan baik, maka tetap buruk. Ya, maka innahu laqaulun fasl, bahwa Al-Quran ini adalah pembeda, adalah pemisah kebaikan dan keburukan. Jangan dulu ngomong baik kalau dicocokkan dengan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidaklah pantas bagi orang mukmin ataupun mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amron, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrin. Kok kemudian dia mencari pilihan yang lainnya? Enggak. Faqul ja'al haq wa zahaqal batil. Jadi Al-Quran itu harus benar-benar menjadi al-fasal. Kita baca ternyata Al-Quran itu memerintahkan A, ya sudah berarti A ini yang, bukan yang B, bukan yang C. Apalagi dengan bahasa emergency gitu, darurat. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Al-Quran ini adalah al-hazl. Al-hazl itu al-laib. Buat Al-Quran bukan buat main-mainan, buat sendaguro, bukan.
mau nyeritain itu enggak tegang ngelihat, masya Allah ada orang kayak begitu. Kalau Islam masih jaya udah terpenggal itu orang begitu. Jadi kalau ada pendapat Allah, Rasul dan pendapat kita, kalau menjadikan Al-Quran ini sebagai fasal dan tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai sendau gurauan, maka pendapatnya Allah dan Rasulnya yang didahulukan. Terakhir, innahum yakiduna kaida. Innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir itu yakiduna kaida. Yakidun make fi'il mudhari yang mengartikan bahwa mereka itu memakai kait merencanakan tipuan. Itu bukan hanya sekali mereka menipu, berkali-kali dan terus sampai hari kiamat. Itu mereka akan menjalankan tipuan. Di Al-Quran itu yang namanya tipuan pakai dua. Yang pertama pakai kaidun, yang kedua pakai makrun. Apa bedanya antara kaid dengan makar? Kalau makar itu gimana ya? Makar itu tipuan yang memang yang dilakukan dari awal sampai akhir itu udah ketahuan bahwa dia akan seperti itu. Misalnya orang memakai makar dengan jalan politik untuk mendapatkan kursi politik. Nah, itu makar. Itu makar. Tapi kalau kait, orang memakai kursi politik, menjalankan politiknya untuk mendapatkan, ternyata bukan untuk mendapatkan politik, tapi untuk mendapatkan ekonomi. Misalnya gitu. Itu kait. Tahu bedanya nggih? Jadi kalau makar itu sejalan dengan tipuannya. Tapi kalau kait ini seolah-olah ini tapi hasilnya ini yang lainnya. Contohnya kait itu siapa? Abroha. Dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Abroha itu pingin menghancurkan Ka'bah, motif utamanya adalah perang agama, ngomongnya begitu. Jadi dia bangun gereja yang tinggi yang bernama Al-Qulais di Yaman itu untuk menandingi Ka'bah. Tapi sebenarnya dia berbuat kait, tujuan utamanya bukan perang agama. Kenapa? Faktor ekonomi. Karena dulu Yaman itu sebagai pusat perdagangan kalah dengan Mekah. Salah satunya apa? Dikobarkanlah minta pertolongan Habasya, minta pertolongan Syam untuk mengutus pasukan. Ini adalah perang agama. Ini adalah perang agama, gitu. Ya, perang agama untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya apa? Ekonomi biar berpindah. Contohnya seperti apa? 9/11. Tahu 9/11? Twin Tower yang WTC itu. WTC bukan Surabaya, yang di Jakarta. Surabaya masih aman. Jakarta juga masih. Ya? George Bush kowar-kowar, ini adalah teroris. Di mana? Oh, dia ada di Irak, dihancurkan Irak. Apakah tujuannya agama? Ternyata tujuannya apa? Minyak. Nah, itu berarti makar apa kait? Makar apa kait? Kait. Ya, tahu bedanya? Innahum, orang-orang kafir itu selalu seperti itu. Sudah. Innahum yakiduna kaida, selalu berbuat makar. Kemudian Allah mengingatkan Muhammad, jangan pusing kamu. Wa akidu kaida, aku yang akan membalas makar-makar mereka. Betul. Jangan kalau lihat dari acara 9/11 setelah kejadian WTC itu, pertumbuhan muslim terbanyak setelah kejadian. Mereka buat makar, Allah punya
cara untuk membalas. Tapi kita nggak boleh menyandarkan Allah berbuat makar, bukan. Jadi Allah membalas makarnya orang yang bermakar, gitu. Ya, wah Allah memberikan aku sakit, bukan begitu. Sama seperti Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, gitu. Kalau aku yang sakit, makanya khotib-khotib itu kan, jika benar datangnya dari Allah, jika salah adalah dari saya sendiri, gitu. Ya, innahum yakiduna kaida. Senantiasa orang kafir selalu berbuat makar untuk menghancurkan Islam sejak zaman dulu sampai sekarang. Wa akidu kaida, dan aku akan juga membalas makarnya mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu, famahilil kafirin, berilah tangguh orang-orang kafir itu, biarkan sudah. Maksudnya kamu jangan menjadi pusing Muhammad. Amhilhum ruwaida. Padahal sebenarnya mereka itu akan dibiarkan hanya sebentar, enggak lama lagi mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 11 ada yang bertanya. Nggih. Pergantian pemimpin yang sekarang ini, model yang dipakai caranya siapa? Hah? Akhirnya alhamdulillah baiknya tadi masalah hati tadi nggih. Masalah hati tadi. Kalau ada yang meyakini bahwa cara untuk meninggikan agama kita dengan melalui jalur yang seperti ini, selama niatnya baik, kita apresiasi, bagus. Paham nggih? Ya. Tapi kalau yang mempunyai keyakinan bukan cara seperti ini untuk memperbaiki agama kita dengan jalur yang lainnya, ya monggo kita apresiasi juga. Yang salah adalah ketika kemudian meyakini bahwa jalur berdakwah meninggikan Islam adalah dengan cara jalur pemilihan seperti ini, kemudian kok yang nggak ngikut dianggap salah atau berbeda pilihan kemudian dianggap itu yang kurang tepat. Bisa difahami? Nggih, bukan hanya bijaksana, harus bijaksini juga. Kan pertemuan sebelumnya saya pernah bilang bahwa kebaikan itu gak harus menang. Kata siapa kalau yang benar itu pasti menang? Enggak. Gak selalu menang. Kan kita sendiri, Rasul pernah melihat sahabatnya yang bernama Habab bin Al-A'rad itu dipanggang sampai melepuh sampai yang namanya nanahnya ini jatuh ke bawah sampai apinya itu mati karena kena nanahannya itu. Kemudian datang kepada Rasul, sahabat-sahabat yang lain, doakan kami, andakan kami. Maka Rasul kemudian mengabarkan, dulu ada umat yang diserit serit tubuhnya dari rambut, kemudian dibelah pakai gergaji, kemudian begini, semuanya diceritakan. Lalu kemudian antum tas takjilun, kata Rasulullah, kalian terburu-buru mengatakan bahwa itu sudah kalah. Bagi yang menganggap bahwa untuk meninggikan agama Islam bisa melalui jalur ini, silahkan. Karena semuanya akan bergantung niatnya tadi. Lah kalau seandainya nggak ada yang ngisi, nanti siapa dong? Diisi oleh orang yang buruk-buruk. Silahkan.
dan perlu diapresiasi. Tapi yang nggak ikut-ikutan, bukan ngomongin antara salah satu calonnya ya, tapi yang nggak mau ikut-ikutan juga dia dalam rangka menjaga diri bahwa bukan begini cara gitu. Yang artinya yang benar apa? Setiap kita menjalankan, meyakini apa yang kita yakini, tata dulu niat kita bahwa ini semuanya adalah untuk menambah pundi-pundi kebaikan dan menghapuskan dosa-dosa. Jadi nggak sempat ngurusi, fokus kepada posisi kita sekarang. Yang lain monggo. Saya bukan orang politik kemudian misalnya mengomentari itu, nggak pas juga. Yang lain? Oh, di sini masih kurang 1 menit. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita istiqomah untuk beramal soleh. Semoga yang kita kaji malam siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, kemudian diberikan ilmu bermanfaat, kita bisa menjalankan apa yang kita dapatkan, husnul khotimah, Allah wafatkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.